Dan masalah terbesar dalam Pilpres ini, ongkos politik untuk bertarung itu semakin lama semakin mahal. Dulu tahun 2019, ada yang memperkirakan ongkos untuk seseorang ingin bertarung di Pilpres itu angkanya sekitar 7-8 triliun rupiah. Sekarang di 2024 tentunya akan naik lagi. Mungkin saja ada di angka 10-12 triliun rupiah. Karena itu seorang calon presiden harus punya modal yang kuat, nggak cukup punya modal semangat. Ya gimana lagi, inilah ongkos kita sebagai penganut negara demokrasi dan menganut sistem one man, one vote. Ongkos maju Pilpres 2024 diprediksi tembus 12 triliun rupiah. Anies Baswedan ketar-ketir gegara bohir ogah keluar duit, auto gagalnya presnis jadi gelandang politik. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Bukan suara Anies akan tergerus habis. Saya ini kan bukan peramal, bukan indigo. Kita ngelihat angka-angka, kalau kita bicara survei ya kita bicara tren. Hasil survei terbaru menyebutkan bahwa 80% lebih masyarakat, setidaknya di Pulau Jawa ya, itu puas dengan kinerja Pak Jokowi. Bahkan sampai 84% khususnya di Jawa Tengah. Ya ini sangat masuk akal menurut saya. Coba bayangkan, di tangan Pak Jokowi dan para menterinya, Indonesia ini bisa mengatasi inflasi dengan cara yang non-konvensional, yang nggak biasa-biasa aja. Ini sama sekali nggak mampu mengontrol Nasdem, Demokrat, dan PKS. Kecuali dengan ikatan janji bahwa Anies Baswedan akan membagi kekuasaan ketika mereka menang nanti. Dan sejak awal saya sudah mengingatkan Anies, ketika angin Pilpres semakin dekat dan semakin kencang, bisa jadi kapal-kapal pengusung Anies akan oleng dan pecah berantakan ketika waktunya pendaftaran. Dari bulan ke bulan, dari survei ke survei, tren Anies turun terus. Kalau dia turun terus itu bukan salah Adian, itu bukan salah Jokowi, itu salah mereka dalam bekerja. Kalau kemudian saya katakan nanti kemungkinan cuma tinggal 2 calon, lalu ada yang marah-marah, menurut saya itu buruk rupa cermin dibanting. Itu loh. Kepanikan Anies Baswedan ini terlihat dari narasi yang dia lontarkan bahwa dia tidak akan meneruskan program-program Jokowi dan pemimpin pemerintahan sebelumnya. Itulah kenapa survei banyak menyebutkan suara Anies Baswedan terus-menerus melorot turun karena dia berusaha melawan arus dengan menjadi antitesa Jokowi di tengah-tengah kepercayaan masyarakat yang berada di angka tertinggi sekitar 80% lebih. Pegiat sosial Denny Siregar mengaku ongkos politik untuk maju Pilpres 2024 diprediksi tembus 12 triliun karena beban operasional yang semakin naik buat kebutuhan kampanye, bayar saksi di TPS, dan lain-lain. Anggaran ini naik drastis dari ongkos politik pada Pilpres sebelumnya, di mana biaya untuk satu pasangan calon capres-cawapres diperkirakan berkisar 7 hingga 8 triliun rupiah. Anggaran politik di Pilpres yang terus membengkak, kata Denny Siregar, membuat capres-cawapres mesti punya modal finansial yang mumpuni. Maju ke gelanggang Pilpres, kata dia, memang tak cukup hanya bermodal semangat. Denny Siregar lantas menyinggung Anies Baswedan. Dengan modal sebesar itu, capres usungan koalisi perubahan itu diprediksi bakal kepayahan. Anies juga dinilai sukar mendapat donatur, lantas elektabilitasnya terus-terusan anjlok di berbagai survei nasional. Hal lain yang bikin para donatur ogah mengongkosi Anies di Pilpres kali ini adalah karena label Bapak Politik Identitas yang sudah melekat padanya. Sebagai Bapak Politik Identitas, jelas bohir-bohir di Pilpres berpikir ulang untuk masuk dan membiayai pertarungannya Anies. Selain itu, Anies Baswedan juga tidak mampu mengontrol Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Menurut Denny Siregar, Anies Baswedan merupakan capres paling rapuh dibandingkan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Karena bukan merupakan kader partai dan hanya diusung Nasdem, Demokrat, serta PKS agar presidensial threshold 20% terpenuhi. Denny lantas mengatakan, Anies berbeda dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno yang telah masuk menjadi Ketua Badan Pemenangan Pemilu (PPP).
Karena Anies bukan kader dari partai, ia tidak mampu mengontrol Nasdem, Demokrat, dan PKS. Dan yang dipegangnya untuk bersama ketiganya hanya janji berbagi kekuasaan jika menang Pilpres 2024. Melihat hal yang seperti ini, secara radikal bisa dikatakan pasangan Anies dan Cawapres akan tersisih di putaran pertama. Putaran kedua akan bertarung sengit antara Prabowo dan Ganjar Pranowo. Kenapa Anies diprediksi tersingkir di putaran pertama? Selain adanya politik identitas, salah satu alasannya karena Anies antitesis Jokowi dan mengusung tema perubahan. Sedangkan menurut survei, mayoritas masyarakat Indonesia merasa puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Jokowi. Bahkan, menurut lembaga survei pernah menyentuh angka 82%. Bahkan, ada kemungkinan juga Anies Baswedan kehilangan tiket cawapresnya. Saat ini dua partai pengusung Anies yaitu Partai Demokrat dan Partai Nasdem tengah berurusan dengan hukum. Bukan hanya itu, hubungan antar kedua partai juga buruk, saling serang dan saling hujat. Jika Anies Baswedan benar-benar gagal nyapres, maka perpolitikan tanah air akan berubah. Kemungkinan besar Prabowo akan menang melawan Ganjar jika tidak ada lagi capres lain. Karena Partai Demokrat, Nasdem, dan PKS kemungkinan besar akan bergabung dengan Partai Gerindra dibandingkan bergabung dengan PDI Perjuangan. Partai Gerindra akan mendapatkan dukungan 3 partai besar. Hal ini tentu saja memperkuat kekuatan politik mereka untuk memenangkan Prabowo jadi capres. Ganjar bisa saja jadi pemenang dengan catatan mendapat dukungan penuh dari Presiden Jokowi. Walaupun tidak bisa maju lagi capres, Jokowi masih mempunyai pengaruh dan kekuatan politik sangat besar. Dukungan Jokowi kepada Ganjar akan membawa gerbong massa yang sangat besar untuk memperjuangkan Ganjar jadi presiden. Prabowo yang mendapat kekuatan tambahan dari KPP akan mendapat perlawanan sengit dari para pendukung Jokowi yang militan. Inilah nasib Anies Baswedan. Ditinggal bohir, gagal menjadi capres, otomatis akan menjadi gelandangan politik. Bagaimana kalau menurut Anda? Waduh, wajah baru Rocky Gerung ungkap Anies Baswedan tidak pantas dipilih dalam Pilpres 2024. Tamparan telak nih bos. Halo, selamat datang di channel Jurnal 45. Kan orang udah pikir kalau Anies jadi IKN akan dibatalkan, kereta cepat akan dibatalkan. Tapi sangat mungkin juga Anies bilang enggak, separuh-separuh. Nah di situ yang saya sebut tadi, Anies mau ngapain? Kalau separuh-separuh, mending kita dukung Pak Jokowi. Sekalian gitu sekalian aja kan. Itu jadi beban atau kasih Gibran aja kan. Ngapain pilih Anies kalau dia separuh-separuh? Kan itu intinya, itu yang saya bilang tadi. Ya saya bisa pahamin itu, pasti Pak Jokowi menempatkan positioning beliau barangkali sebagai pemimpin koalisi partai-partai pemerintahan ya. Dan beliau tidak menganggap lagi Nasdem ini di dalam koalisi pemerintahan untuk sementara ya. Tapi komitmen Nasdem sendiri di pemerintahan? Ya tetap. Pengamat politik sekaligus akademisi Rocky Gerung tiba-tiba mengatakan bakal calon presiden Anies Baswedan tidak pantas dipilih sebagai presiden. Menurut dia, saat Anies terpilih, tak ada kepastian bahwa apa yang dilakukan Presiden Jokowi akan dia lanjutkan. Seperti IKN dan kereta cepat, kemungkinan besar akan Anies batalkan, apalagi melihat Jokowi yang kontra dengan Anies. Rocky bahkan menyarankan kalau tidak mau ada perbedaan dan Anies tidak tegas menunjukkan sikapnya, apakah melanjutkan atau tidak, lebih baik masyarakat memilih lagi Presiden Jokowi atau sang anak Gibran Raka Buming Raka. Ia menyebut istilah memboikot adalah cara menguji moral seseorang dan itulah elektabilitas yang sebenarnya. Ia pun menegaskan jika Anies pemikirannya di Pilpres 2024 hanya separuh-separuh. Tidak tegas, kenapa harus dipilih? Kenapa nggak milih Ganjar? Pernyataan Rocky ini secara gamblang memberikan penegasan bahwa Anies memang tidak pantas menjadi penerus Presiden Jokowi. Dan jika Anies menjadi presiden, dia tidak akan melanjutkan seluruh program yang Jokowi gagas. Jelas sekali semua akan dilakukan perubahan sesuai apa yang dicanangkan koalisi mereka. Padahal yang sedang dibutuhkan negara ini siapa gerangan yang akan melanjutkan perjuangan Jokowi untuk mengganti status Indonesia sebagai negara berkembang menjadi negara maju. Jika Rocky berpendapat perubahan yang digagas Anies dan koalisinya tidak akan melanjutkan program Jokowi, ada satu hal lagi yang akan mendukung ketidakcocokan Anies meneruskan Jokowi. Lihat saja rekam jejaknya yang melanjutkan kepemimpinan Jokowi di Jakarta. Berhasil tidak?
Lihat saja sudah berapa banyak uang rakyat Jakarta dipelorotin untuk anggaran aneh seperti lem aibon, pulpen, dan anggaran lainnya yang jumlahnya begitu fantastis. Belum lagi uang rakyat Jakarta yang dipelorotin untuk menggaji tim TGUPP yang gaji ketuanya melebihi gaji seorang menteri. Dan bukan? Apakah ada yang tahu apa hasil kerja nyata dari ketua TGUPP yang dibentuk oleh Anies dan digaji dengan uang rakyat? Dan kita juga menjadi saksi bagaimana situasi Jakarta pada era Anies yang semakin semrawut. Trotoar diperlebar tapi malah dijadikan lahan parkir atau tempat berjualan. Warga Sunter yang waktu kampanye selalu yasinan untuk memenangkan Anies tapi mereka malah merasa diperlakukan seperti hewan saat digusur seperti yang diberitakan. Belum lagi janji manis Anies tentang OKOJ yang katanya dimodalin punya bisnis, disediakan tempat usaha dan dicarikan pembeli seperti spanduk mereka saat kampanye. Saat kampanye mengumbar kata-kata manis bahwa akan diberikan modal usaha, tapi setelah menjabat sebagai gubernur, Anies dengan mudahnya mengatakan bahwa memang tidak ada modal dalam program OKOJ. Jadi bisa dibayangkan berapa juta rakyat Jakarta yang sudah tertipu dengan rangkaian kata-kata manis tentang program OKOJ saat kampanye dalam Pilkada Jakarta dulu. Dari kasus ini kita sebenarnya sudah bisa menilai sendiri bahwa ada yang menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan. Sebenarnya bukan hanya dari kualitas kinerja atau antitesa Jokowi, kemungkinan besar Anies tidak akan menjadi capres itu semakin nyata. Karena elektabilitas Anies di beberapa survei semakin anjlok. Bahkan di survei terbaru dari lembaga survei, raihan suara mayoritas masuk pada Ganjar dan Prabowo, sedangkan Anies kalah telak. So bisa dipastikan Indonesia bukan hanya akan bernasib sama dengan Jakarta selama 5 tahun terakhir ini jika Anies yang menjadi presiden, tapi juga akan gagal sebagai capres. Bagaimana menurut Anda?